Nah, kalau contoh kelenjar-kelenjar di kepala itu ada kelenjar hipotalamus, kemudian kelenjar pituitari, kemudian juga ada kelenjar pineal. Nah, itu contoh-contoh yang ada di bagian kepala dengan banyak sekali fungsi-fungsi dalam mengatur organ dan jaringan tubuh yang lainnya. Kemudian kalau terganggu bisa juga menjadi penyakit fisik maupun psikologis. Fisik tentu yang berhubungan dengan kepala. Kemudian secara fisik ada tumor di kepala, di otak. Kemudian ada gangguan di kelenjar-kelenjarnya, fungsi-fungsi kelenjar. Kalau psikologis berarti di alam pikiran, alam psikis secara psikologis. Jadi stres, depresi, kemudian mungkin terkait dengan emosi jadi bipolar, kemudian bisa menjadi gangguan-gangguan kejiwaan seperti itu. Itu terkait dengan psikologis. Nah, setelah cakra dahi, maka yang paling atas di puncak kepala, di ubun-ubun, itu ada namanya cakra mahkota atau cakra sahasrara di puncak kepala, ubun-ubun. Nah, ini simbolnya seperti ini, sangat banyak sekali kelopaknya, warnanya ungu, dan kelopaknya itu ada 2 tingkat. Yang kelopaknya itu ada 1000 lembar yang bagian bawah kecil-kecil. Nanti yang kelopak yang atas itu ada 12 lembar. Warnanya ungu, nanti kalau sudah muter walaupun banyak sekali kelopaknya tidak akan terlihat, hanya akan ungu yang bersinar. Kemudian fungsinya itu mengendalikan dan memberi energi kepada otak, karena memang di kepala dan di bawahnya itu ada otak. Kemudian kelenjar pineal yang juga di kepala dan ke seluruh tubuh, di seluruh tubuh. Karena cakra mahkota itu adalah cakra yang paling atas, dia bisa memberi energi kepada seluruh bagian tubuh yang mana tubuh itu ada di bawahnya semua. Kemudian sebagai pintu masuk utama energi spiritual, maka dari itu energi-energi spiritual itu bisa masuk dan keluar lewat yang namanya cakra mahkota di ubun-ubun. Maka orang yang mediumisasi, dibuat kerasukan atau kesurupan atau kerawuhan, itu bisa masuk lewat, utamanya adalah ubun-ubun dimasukkan. Dari situ nanti kalau keluar biasanya juga orang yang kerasukan itu kan ditariknya juga dari ubun-ubun, dikeluarkan. Sebagaimana orang yang mau meninggal itu juga kan bisa rohnya keluar dari ubun-ubun. Kemudian terbukanya cakra mahkota menyebabkan terbukanya rahasia alam. Rahasia-rahasia alam itu bisa dipahami oleh orang yang cakra mahkotanya sudah terbuka sebagai cakra yang paling tinggi tingkatannya. Nah, kalau diibaratkan itu diibaratkan sebagai corong. Corong yang kalau di dalam gelas, jadi ada gelas, di atasnya ada corong, itu nanti kalau dialiri air, maka dari corong itu akan mengalir ke seluruh bagian dalam gelas. Sebagaimana kalau corong cakra mahkota ini dialiri energi, di ubun-ubun kemudian dialiri energi, itu akan mengalir ke seluruh cakra di bawahnya, ke seluruh tubuh.
baik cakra mayor maupun cakra minor, cakra mini yang ada di seluruh bagian tubuh. Hanya dengan memberikan energi pada cakra mahkota. Maka ketika orang meditasi menarik energi, menyerap energi itu dialirkan lewat cakra mahkota, kemudian turun lagi dari cakra mahkota, dia bisa mengalir ke cakra di bawahnya, cakra dahi, kemudian bawahnya cakra ajna, turun ke cakra tenggorokan, cakra jantung, turun lagi sampai ke cakra tulang ekor dan menyebar sampai ke seluruh cakra kecil-kecil, cakra minor, cakra mini di seluruh tubuh. Itu ketika orang sedang meditasi prana, meditasi bioenergi, penarikan energi alam yang lewat cakra paling atas, yaitu cakra mahkota. Terbukanya cakra mahkota itu bisa menaikkan kesadaran, awareness, kesadaran spiritual dari seseorang. Orangnya akan menjadi lebih sadar, lebih bijak, dan energinya akan sangat lebih positif dan naik terus tingkat spiritualnya. Nah, pada puncaknya, cakra mahkota bisa membuat orang yang aktif pada cakra mahkotanya untuk bisa melakukan astral projection atau perjalanan astral secara sadar. Secara sadar, dia tahu kalau dia sedang astral projection, bisa dikendalikan dia mau kemana, kemudian bisa mengambil informasi dari situ dan melakukan satu aktivitas-aktivitas spiritual ketika sedang astral projection dengan sadar. Atau bisa juga dia misalnya sedang dalam kegiatan lain, dia sedang ngobrol, dia sedang masak, sedang mencuci, sedang sambil menonton TV dan lain sebagainya, tapi sambil melakukan perjalanan astral itu juga bisa. Maka orang yang biasanya kita sedang mengobrol, dia sudah bisa membaca apa yang akan kita uploadkan, dia sedang melakukan perjalanan astral sambil mengobrol masuk ke alam bawah sadar dari si orang yang sedang diajak bicara itu tadi, sehingga dia bisa mengetahui apa yang akan dibicarakan dan apa yang sedang dipikirkan. Maupun sambil mengobrol dia bisa ke tempat yang jauh, misalnya untuk keperluan tertentu. Misalnya ada orang datang mengeluh ada barangnya yang hilang, kemudian langsung si orang yang cakra mahkota yang terbuka itu melakukan perjalanan astral untuk melacak dan mencari benda yang hilang tersebut untuk menemukannya sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh orang yang minta tolong tersebut. Nah, itu pada orang-orang yang tingkat spiritualnya sudah tinggi, ditandai dengan cakra mahkota yang terbuka dan aktif secara sepenuhnya. Oke, ternyata sudah selesai pembahasan cakra mahkota, cakra dahi, dan 11 cakra mayor yang sudah kita bahas juga pada video-video yang sebelumnya. 11 cakra mayor. Itu dia pembahasan kita, dan penting sekali untuk dipahami, terutama untuk kita yang ada di dunia energi atau di penyembuhan energi, atau juga pada olah energi, praktisi-praktisi yang berkaitan dengan energi alam dan kesadaran. Itu penting sekali untuk memahami 11 cakra mayor ini. Mungkin perlu diulang-ulang lagi, dan mungkin perlu ada yang kurang jelas bisa didiskusikan baik di kolom komentar maupun pada kontak yang sudah saya sertakan pada deskripsi video.
Oke, sekian dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dan pembahasan terkait dengan pengenalan cakra-cakra di tubuh manusia, utamanya adalah cakra mayor, yaitu 11 cakra utama di tubuh manusia. Dan sampai jumpa pada video yang berikutnya.